Mugu akhirnya mendatangi ke tempat di mana Yao Chen terbelenggu. Kedatangannya ini tentu untuk menanyakan apakah Yao Chen bersedia untuk bergabung dengan Aula Jiwa. Sampai sini sudah dapat dirasakan bahwa jawaban Yao Chen seperti dipaksakan oleh Mugu. Sebab Mugu hanya memberikan dua pilihan untuk Yao Chen. Pertama-tama Mugu dapat membantunya. Yang kedua, Mugu akan membunuhnya. Artinya Yao Chen didesak oleh Mugu, ya kan? Yao Chen tak sebodoh itu, apalagi di dalam dirinya masih memiliki sifat kasih. Yao Chen menanyakan jika kelak ia memberikan api dingin roh tulang kepada Mugu, apakah dirinya akan bisa selamat? Mengingat dengan pengalaman sebelumnya, ya kan? Seperti ditendangnya Han Feng. Di sini Mugu dengan kata manisnya merayu Yao Chen agar mau bergabung dengannya. Ia juga berjanji tak akan mengecewakan Yao Chen. Apalagi Yao Chen adalah kakak seperguruannya waktu dulu. Dan lagi, Yao Chen yang sudah mengetahui rencana Mugu ini, ia memiliki sebuah syarat jika inginkannya bergabung dengan Aula Jiwa, yakni sebuah kekuatan, seperti mana Mugu menjaga dan membuat rantai jiwa yang diberikan oleh Han Mixing. Mugu pun akan menyetujui, asalkan Yao Chen tidak membohonginya. Jika melanggar, maka Mugu akan membunuh Soyan di hadapan Yao Chen sendiri. Kita tahu kelemahan Yao Chen adalah Soyan, coy. Sebab Yao Chen meskipun dikatakan seorang guru, namun ia begitu banyak hutang budi terhadap Soyan muridnya. Akhirnya Yao Chen dibawa ke tempat rahasia yang dimiliki Aula Jiwa. Jika di Akademi Jianan, tempat ini seperti menara pelatihan fisik. Kalau di Donghua, namanya menara pembakaran langit, coy. Ini adalah sebuah batu spiritual sekaligus fondasi abadi yang dirawat menggunakan api pelik. Dan ini juga salah satu formasi terkuat yang dimiliki oleh Aula Jiwa, di mana 70% Mugu mendapatkan kekuatan dari benda ini. Di sini kita akan dibawa ke beberapa tahun silam, coy, ketika di mana kekuatan Mugu hanya sekelas Baicheng. Meskipun demikian, Mugu menjadi murid terpercaya oleh Han Mixing, sehingga ia mendapatkan amanat sebelum Han Mixing hilang. Mugu salah satu murid terpercaya diajarkan oleh Han Mixing ilmu hitam. Di situ ia juga disuruh untuk mencari batu spiritual milik Han Mixing. Ketika itu Mugu mendapatkan batu spiritual di sungai yang dangkal. Betapa bahagianya setelah Mugu menemukan keberadaan batu peninggalan Han Mixing. Dengan ini, sudah dinyatakan Mugu akan mewaris peninggalan dari Han Mixing, mulai dari kekuatan bahkan sampai kedudukan yang didapati olehnya saat ini. Mugu sudah termakan banyak jasa yang diberikan oleh Han Mixing. Itu sebabnya Mugu tak bisa berpaling sedetik pun untuk meninggalkan Istana Jiwa. Sampai sini Mugu sudah memberikan informasi rahasia yang dimiliki oleh Aula Jiwa. Sayangnya, Yao Chen malah menganggapnya berada di jalan yang salah. Ditambah lagi, Han Mixing hanya memanfaatkan Mugu, adik seperguruannya. Mendengar itu, pastinya Mugu sangat kesal. Dirinya merasa dibohongi oleh Yao Chen. Setelah ia katakan beberapa informasi rahasia Aula Jiwa, malah berkata seperti itu. Lantas, Mugu ingin merebut api pelik Yao Chen secara paksa. Hingga akhirnya, hal tak terduga terjadi. Api pelik yang dimiliki oleh Yao Chen sudah tidak ada lagi di dalam dirinya. Mugu pun menduga api pelik Yao Chen pasti berada di tangan Soyan. Maka dari itu, Mugu marah besar. Ia bersumpah akan membunuh Soyan di hadapan Yao Chen sendiri. Yao Chen, kembali ke Sekti Gu, ada tetua Gu meminta kepada putrinya Sun E untuk bersumpah di hadapan makam para leluhurnya. Sejarahnya, sejak ribuan tahun yang lalu, Sekti Gu sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menenggelamkan Aula Jiwa dari muka bumi ini. Sementara Sun E yang sudah diberikan mandat puluhan tahun, hanya untuk mendapatkan Gyuk Tushi dari keluarga Shou, malah tidak bisa dan seenaknya mengatakan hilang. Kali ini tetua Gu meminta agar Sun E mengatakan sejujurnya, dan jangan ada sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya Sun E diskakmat oleh ayahnya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan bahwa Gyuk tersebut masih berada di tangan Soyan. Sampai sini, tetua Gu sangat kecewa terhadap putrinya sendiri. Menurut tetua Gu, Gyuk tersebut berada di tangan orang yang lemah seperti Soyan. Apalagi, Soyan sedang menuju ke Aula Jiwa. Tentu tetua Gu khawatir akan Gyuk tersebut. Sampai sini akhirnya terkuak tentang kesaktian yang ada pada Gyuk tersebut, coy. Tetua Gu meyakini bahwa Gyuk tersebut adalah kunci untuk mengalahkan Aula Jiwa. Sayangnya semua itu
tidak dikatakan dari awal kepada Sun-e bahwa Gyoktoshi memiliki kemampuan yang dipercaya dapat membantu untuk mengalahkan Aula Jiwa. Ayahnya sengaja tidak mengatakan hal ini karena ditakutkan rahasia itu bocor ke telinga orang-orang jahat. Itulah sebabnya baru-baru ini Tetua Gu mengatakan kesaktiannya. Sayangnya Soyan yang hanya memiliki ranah raja tempur malah nekat mendatangi Aula Jiwa dan membawa batu Gyoktoshi tersebut. Padahal kita tahu Aula Jiwa sangat sulit untuk dikalahkan. Di sini Tetua Gu juga menceritakan sedikit sejarah. Dahulu ada 8 sekti yang kekuatannya setara dengan sekti Gu. Ya, bisa diartikan sekti Gu adalah sekti yang terkuat coy pada saat dulu. Salah satunya Aula Jiwa, di mana Aula Jiwa memiliki Kaisar Jiwa yang memiliki teknik hitam. Dengan kemampuannya itu, sang kaisar mampu menghasut lawannya untuk menjadi kawan. Harapannya agar dapat menjadi sekti terkuat di muka bumi ini. Padahal di balik itu semua, Kaisar Jiwa hanya memanfaatkan mereka yang terhasut agar membantunya naik ranah menjadi legend tempur. Sementara itu peperangan terus terjadi, hingga di mana sekti Shou yang berasal dari kerajaan Zhongzhou bukan dari hutan coy. Di mana keluarga Shou dari kerajaan Zhongzhou dinyatakan musnah dari pertempuran melawan Aula Jiwa. Masalah Gyung yang ada di tangan Soyan dianggap Tetua Gu hanya sebuah kebetulan saja. Padahal seingat Sun-e, paman Shaozan pernah berucap bahwa mereka juga berasal dari kerajaan Zhongzhou. Sampai sini masih belum dapat dipastikan apakah keluarga Shou adalah keluarga legenda yang diceritakan oleh Tetua Gu saat ini. Entahlah. Atas keteledoran Sun-e karena menjalankan misi tidak berhasil, maka ia dihukum untuk menjaga dan berlatih di altar sekti Gu. Dan mulai saat itu juga, hubungan Sun-e dan keluarga Shou sudah tidak ada lagi, alias Tetua Gu tidak mengizinkan Sun-e untuk bertemu Soyan. Singkatnya, Sun-e menemui Goyao. Di sini Sun-e mengatakan bahwa ia sudah menceritakan tentang sebenarnya terjadi, bahwa ia sebelumnya berbohong masalah keberadaan Gyoktoshi. Dan sebentar lagi Sun-e akan dikirim ke altar Gu. Selain itu, Sun-e juga tidak diperkenankan lagi bertemu Soyan lelakinya. Tentu ini adalah pukulan telak dan mengenai tepat perasaan Sun-e ya kan? Apalagi kita tahu Sun-e dan Soyan seperti teh dan gula. Jika dipisahkan maka akan serasa kurang ya kan? Itu sebabnya Sun-e meminta bantuan kepada Goyao untuk membawanya lari agar bisa menemui Soyan. Sebab Sun-e juga tahu setelah mendengar cerita keganasan Aula Jiwa dari ayahnya tadi, ia begitu mengkhawatirkan keadaan Soyan. Sun-e tak ingin Soyan mati, namun Goyao tidak bisa membawa Sun-e keluar. Hanya saja Goyao berjanji timnya akan mengawasi keadaannya dan memastikan Soyan akan selamat. Sementara di kawasan lembah api iblis, ada kelompok tentara bayaran. Tugas mereka berjaga siapapun yang berani memasuki wilayah ini coy. Salah satunya ada Shou Xian, wanita yang wajahnya tertutup kain. Ketika itu ia dipinta untuk menunjukkan surat jalan. Di sini ia diinterogasi langsung oleh pemimpin kelompok tentara bayaran, di mana Shou Xian terlihat seperti wanita polos. Kok bisa-bisanya mengatakan bahwa kedatangannya ke sini diperintahkan oleh tetua lembah. Pemimpin tentara ini pun tak percaya ya kan, dan menyita langsung kotak kecil yang dibawanya. Shou Xian menyuruh pemimpin untuk tidak membuka kotak tersebut, sebab itu milik tetua lembah. Pemimpin ini hanya menghiraukan dan langsung membuka kotak tersebut. Alhasil ia terkena sesuatu yang keluar dari kotak tersebut. Begitupun para kelompok lainnya juga dibantai oleh Xisan. Dan Xisan ini juga membunuh langsung pemimpin kelompok tentara bayaran. Sampai sini sudah terlihat bahwa Shou Xian sebenarnya tidak memiliki sifat pembunuh di dalam hatinya ya kan? Melainkan Xisanlah yang memiliki niat seperti itu. Seperti mana yang kita lihat sebelumnya. Xisan mengingatkan kepada Shou Xian setelah ini. Misi mereka akan menunggu murid akademi yang diperintahkan oleh tetua lembah. Ya, murid akademi tersebut ialah Soyan. Kebetulan Soyan diyakini tetua lembah sebentar lagi akan menuju lembah api iblis. Sebab jalan ini adalah jalan menuju ke Aula Jiwa. Singkatnya, Soyan sudah berada di kawasan lembah api iblis. Ia merasakan bahwa tempat ini masih hangat. Artinya tak lama dari kedatangan Soyan ada orang yang bertinggal di sini. Soyan tidak tahu bahwa sebelumnya orang-orang di sini semuanya sudah mati. Tapi bagaimana ia tahu ya kan, sedangkan jasad korban tidak ada di sini. Ya, bisa dikatakan Xisan dan Shou Xian melakukan rencana ini begitu amat rapi. Bahkan segala Soyan saja tidak menyadari akan hal ini.
Soyan hanya mengira bahwa orang-orang di sini sedang berburu. Tapi Soyan agak curiga sih. Mau dikatakan sedang berburu, tapi senjata mereka masih ada dan tersusun rapi. Karena sudah terlalu jauh melakukan perjalanan, tidak ada pilihan lain, Soyan harus menginap dulu di sini. Malam harinya ia mempelajari teknik rahasia yang diberikan Son E sebelumnya. Seperti yang disebutkan Son E sebelumnya ya kan? Jika mahir menggunakan teknik ini, maka akan dapat menghubungkan di antara keduanya. Di sini hanya Son E yang dapat merasakan Soyan. Namun Soyan tidak, karena belum mahir menggunakan teknik secara sempurna. Soyan masih bingung bagaimana caranya agar cepat memahami teknik rahasia keluarga Gu. Sekali lagi, ia harus benar-benar konsentrasi. Kali ini Soyan malah masuk ke alam lain, yakni alam api pelik. Di sini juga terdengar suara penghuni alam ini, coy. Ia mengatakan kepada Soyan, "Bocah, apakah kau sudah terbiasa menggunakan api jantung jatuh?" Ketika Soyan sedang fokus-fokusnya, terlihat ada sesuatu yang mendekati. Ternyata dia adalah Ratu Medusa yang menyelamatkan nyawanya dari sengatan kalajengking. Soyan pun terkejut ya kan atas kedatangan sang ratu ini. Padahal sebelumnya ratu sudah pergi ke asalnya. Ya, kedatangan ratu ke sini untuk mencari tahu tentang informasi orang-orangnya alias manusia ular banyak yang hilang entah kemana. Dan ratu akan mencari tahu apa sih penyebabnya. Di sini ratu mulai merasakan ada sesuatu yang datang. Benar, dia adalah Sisan. Sisan yang awalnya memiliki niatan untuk membunuh Soyan, mau tidak mau harus menghadapi ratu yang mencoba menghalangi misinya ini ya kan. Tanpa banyak cincong, Sisan dan ratu langsung adu kekuatan. Kita tahu ya kan, tujuan Sisan untuk membunuh Soyan agar dapat mewujudkan impian tetua lembah. Untungnya ada Ratu Medusa yang begitu ciamik meladeni permainan Sisan. Serangan demi serangan mereka lepaskan secara bergantian. Dan terakhir, sang ratu dapat mengembalikan serangan yang dilancarkan oleh Sisan. Dengan ini, Sisan memilih lari untuk mengalihkan perhatian sang ratu. Benar sekali, Ratu Medusa malah terpancing dan mengejar Sisan yang sedang lari. Ratu tidak menyadari, keputusan ia meninggalkan Soyan seorang diri adalah pilihan yang salah. Tentu ini adalah sebuah bahaya untuk Soyan. Benar sekali, tepatnya setelah Ratu Medusa pergi, Soyan dengan aura menakutkan juga datang. Tetapi Soyan tahu dan merasakan ada sesuatu yang datang menuju ke arahnya. Sehingga ia menyuruh orang tersebut agar keluar. Tanpa bicara sepatah kata pun, Soyan hanya dengan sedikit trik, ia dapat menjatuhkan Soyan. Sampai sini Soyan tak berdaya lagi, sementara Soyan ingin mengakhiri nyawanya. Namun hal tak terduga terjadi coy. Niat awal Soyan seketika terhenti, di mana ia melihat murid akademi ialah Soyan, lelaki yang pernah menyelamatkan nyawanya waktu dulu. Hal itu dibuktikan dengan raut wajahnya yang tak asing baginya, dan juga cincin yang dimiliki oleh Soyan. Hingga siang hari, akhirnya Ratu mendapatkan Sisan. Di sini mereka langsung adu mekanik dengan mengandalkan kemampuan yang mereka miliki. Berbeda dari sebelumnya, kali ini malah Ratu yang berada dalam ancaman. Di mana beberapa kali Ratu Medusa mendapatkan serangan tak terduga oleh Sisan. Bahkan persentase menang Ratu Medusa sangatlah kecil. Soyan masih tak percaya, kenapa harus Soyan murid akademi yang diperintahkan oleh tetua lembah untuk ia bunuh. Padahal di dalam benak Soyan tidak ada sedikit pun bahwa yang diperintahkan tetua lembah untuk ia bunuh ialah Soyan. Andai bukan Soyan, pasti tugas yang diberikan tetua lembah sudah kelar. Di saat rasa dilema menghantui di pikirannya, tetua lembah pun juga datang menanyakan apakah Soyan dan Sisan sudah menjalankan tugas yang ia berikan, yakni membunuh Soyan. Ternyata tetua lembah ialah Hanfeng. Hanfeng ternyata masih selamat dari kematian. Sementara Soyan agar tidak dicurigai oleh Hanfeng, ia pun mengatakan bahwa sebentar lagi Soyan akan ia bunuh. Soyan juga memiliki sedikit alasan bahwasanya Soyan memiliki api pelik sehingga rencananya agak sedikit sulit. Tapi Hanfeng tenang saja, setelah ini Soyan akan benar-benar membunuhnya. Kenapa sebabnya tetua lembah alias Hanfeng menyuruh kedua anak buahnya ini? Dikarenakan kondisi Hanfeng belum dikatakan sembuh total. Perlu waktu lama memulihkan kondisinya lagi coy. Andai ia sembuh, pastinya Hanfeng tidak memerintahkan Sisan dan Soyan untuk membunuh Soyan. Perlu kalian ketahui juga, Sisan dan Soyan sudah banyak termakan jasa terhadap Hanfeng. Dikarenakan mereka berdua sedikit mengalami masalah pada tubuhnya coy, yakni mengalami tubuh toksin.
Toksin sejenis manusia yang memiliki racun. Racun tersebut tidak bisa dikontrol dan tidak dapat dipastikan kapan ia akan keluar. Jika itu terjadi, maka akan membuat orang di sekitarnya mati akibat racun yang mereka keluarkan. Ngomong-ngomong, hanya ada 1 dari 100 juta manusia yang mengalami kelainan seperti mereka. Itu sebabnya Han Feng yang berjuluk sebagai Kaisar Obat, ia berjanji, jika dapat menjalankan misi yang ia perintahkan, Shao Xian dan Shisan akan ia sembuhkan dengan ramuan pil hasil olahannya. Kembali ke pertarungan, kali ini Ratu Medusa sudah berada dalam tekanan, sementara pisau yang ada di tangan Shisan sedikit lagi merobek lehernya. Di sini Shisan sempat-sempatnya mengatakan kepada Ratu Medusa bahwa Soyan sedang berada dalam masalah besar, yakni sebuah kematian. Tentu Ratu Medusa yang mendengar itu langsung mengeluarkan teknik indah matanya yang dapat menghipnotis siapapun yang melihatnya. Seperti Shisan, kini keadaan malah terbalik. Pisau yang sebelumnya berada di leher Ratu, kini berpindah mengancam leher Shisan. Di sini Ratu meminta kepada Shisan untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi kepada Soyan. Jika tidak mengatakan, maka pisau ini akan benar-benar merobek leher Shisan. Akhirnya Shisan mengatakan bahwa sekarang Soyan sedang berada di sebuah goa yang dibawa adik angkatnya Shao Xian. Sayangnya sudah terlambat. Soyan ia yakini sudah mati keracunan. Mendengar itu, Ratu meminta agar membawanya menemui Soyan. Sementara Soyan diamankan oleh Shao Xian di sebuah goa. Di sini Shao Xian tidak menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Han Feng, melainkan dirinya merawat Soyan agar cepat siuman dari pingsannya. Sebelumnya Shao Xian melepas cadarnya, coy. Namun setelah Soyan memperlihatkan gerakan bahwa ia sudah siuman, Shao Xian langsung menyimpan kembali wajahnya dengan langsung menutup menggunakan kain. Shao Xian tidak ingin Soyan mengenalinya. Shao Xian pun bertanya sambil membuang muka, kenapa Soyan berada di lembah api iblis ini? Padahal semua orang tahu tempat ini adalah tempat paling berbahaya. Soyan tak menjawab pertanyaan Shao Xian, sebab ia sudah merasakan aura bahwa wanita ini seperti tak asing baginya. Agar tidak dicurigai, Shao Xian berpura-pura menjadi seorang master obat dan tak sengaja melihat Soyan tergeletak pingsan seorang diri. Maka dari itu Shao Xian memberikan pil agar Soyan meminumnya. Soyan pun juga pura-pura percaya dan ingin meminumnya, sehingga terjadilah. Ketika itu juga Ratu datang dan menggagalkan Soyan untuk minum, di mana Ratu Medusa mengatakan bahwa pil yang diberikan oleh Shao Xian adalah racun alias bukan obat penawar. Ratu menambahkan lagi bahwa Shao Xian sudah sekongkol dengan Shisan untuk membunuh Soyan. Namun Soyan membantah sebab perkiraan Ratu salah besar. Seandainya Shao Xian ingin membunuhnya, sudah jelas ia lakukan ketika Soyan pingsan. Kenapa harus menunggu Soyan sadar kembali, ya kan? Jika dipikir-pikir, ucapan Ratu sungguh tidak masuk akal. Ditambah lagi, Soyan sudah mengenali melalui aura yang dimiliki wanita ini. Dialah Shao Xian, wanita yang ia selamatkan waktu dulu dari amukan warga. Karena Shao Xian memiliki tubuh toksin, tepatnya di pegunungan monster. Ketika Soyan mencari api arang, ia sempat mengalami luka. Orang-orang di sana tidak ada yang peduli dengan keadaan Soyan waktu itu. Namun datanglah Shao Xian, karena ia memiliki tubuh toksin, maka di lain sisi dapat menyembuhkan orang-orang terluka akibat pertempuran. Salah satunya Soyan. Soyan ia obati menggunakan bantuan tubuh toksin. Namun Shao Xian mengelak bahwa dirinya bukan yang Soyan sebutkan. Soyan pun hanya bisa tersenyum, sebab tabiat Shao Xian masih seperti yang dulu. Namun kali ini Shao Xian benar-benar tidak menganggap pernah bertemu dengan Soyan. Shao Xian semakin meyakinkan dengan benar-benar ingin membunuh Soyan yang terus bercerita tentang latar belakangnya. Namun Soyan tak takut sedikit pun, sebab Shao Xian tidak akan dapat membunuhnya, orang yang paling berjasa di hidupnya, ya kan? Soyan adalah orang pertama yang meyakinkan bahwa Shao Xian tidak seperti orang kira, di mana warga pegunungan monster mencap Shao Xian adalah sumber malapetaka. Ketika Shao Xian tidak dapat mengontrol emosinya, maka warga di sini akan mati akibat racun yang dilepaskan oleh Shao Xian. Selagi orang-orang di sekitarnya dapat membuat hati Shao Xian senang, maka tubuh toksinnya akan dapat dikontrol. Sebaliknya, jika Shao Xian terus-menerus dikambing hitamkan, justru itulah yang membuat Shao Xian tidak dapat mengontrol emosinya. Dan lagi, para warga tidak percaya dengan omongan Soyan, sehingga Shao Xian melepaskan gas beracun. Dengan itu juga Soyan dengan cekatan melindungi para warga.
Soyan melakukan hal ini agar warga percaya bahwa gas yang dimiliki Soyan tidak membunuh. Padahal karena Soyan memiliki kekuatan sehingga dapat menahan racun coy. Rupanya perbuatan Soyan dianggap ingin mencelakai para warga. Alhasil Soyan benar-benar diusir dari kampung halamannya. Siang harinya Soyan membawa Soyan ke tepi sungai. Di sini mereka harus memilih jalan masing-masing sebab tujuan hidup mereka berbeda coy. Tapi perlu Soyan ingat, Soyan bersumpah bagaimanapun caranya akan menjadi alkemis. Dengan itu maka tubuh toksin yang ada di tubuh Soyan akan ia sembuhkan. Namun Soyan masih tidak menganggap pernah bertemu dengan Soyan. Ini dikarenakan Soyan sudah termakan jasa kepada Han Feng. Bahkan dengan api yang dimiliki oleh Soyan ia perlihatkan coy. Soyan masih tidak ingin mengaku bahwa dia adalah wanita yang diselamatkan Soyan waktu dulu. Soyan akhirnya melihat Shisan berada di bawah ancaman Ratu Medusa. Maka dari itu untuk menyelamatkan kakaknya, Soyan juga harus mengancam balik Soyan. Di sini Soyan tahu Soyan tidak akan melakukan tindakan ini, sehingga Soyan sempat-sempatnya merabat tangan Soyan dengan mesra. Soyan akhirnya melakukan nego dengan Ratu untuk saling barter. Tapi ingat, Soyan disuruh pergi dari tempat ini. Soyan tidak ingin lagi melihat Soyan, sebab ia tidak dapat menolak perintah tetua lembah alias Han Feng. Jelas Soyan mendengar Han Feng, ia pun mengatakan bahwa mereka berdua hanya dimanfaatkan oleh Han Feng. Sebab Han Feng adalah manusia terlicik yang ada di muka bumi ini. Mereka berdua yang sudah terhasut dengan iming-iming Han Feng untuk menyembuhkan tubuh Tuxin. Jelas Soyan dan Shisan lebih percaya terhadap Han Feng daripada Soyan. Pada akhirnya mereka pun saling bertukar sehingga tidak ada jatuh korban di tengah perselisihan ini. Sementara Soyan sudah tahu sejak awal, tepatnya ketika di pemukiman tentara sebelumnya coy, bahwa dia adalah Soyan. Maka dari itu Soyan juga berpura-pura pingsan. Yang ia lakukan itu agar tidak membuat emosi Soyan melonjak dan mengakibatkan racun di dalam tubuhnya meledak. Selain itu, Soyan juga ingin mengetahui apa sebenarnya yang ada di belakang Soyan, sehingga ia ingin membunuhnya. Hingga akhirnya terkuak juga bahwa Han Feng lah adalah dalang utama ini semua. Selanjutnya, tujuan Soyan ingin membuat Soyan percaya dengannya, bahwa keputusan mereka bersama Han Feng adalah sebuah kesalahan terbesar. Kita tahu ya kan, selama ini orang-orang aula jiwa memanfaatkan orang lain untuk mendapatkan kekuatan. Itulah yang ditakutkan Soyan. Soyan dan Shisan ia yakini hanya dijadikan sebuah batu pijakan bagi Han Feng untuk mendapatkan kekuatan super. Selain itu, pil yang diberikan oleh Soyan sebelumnya malah ia minum. Soyan percaya pil ini bukanlah sebuah racun, melainkan penawar racun. Sebab Soyan percaya Soyan tidak sejahat yang baru saja Ratu lihat. Di sini sebenarnya Ratu melarang Soyan untuk meminumnya, namun sudah terlambat. Soyan pun terpingsan. Kembali ke sini, Shisan masih tak percaya dengan apa yang dilakukan oleh adik angkatnya ini. Kenapa tidak membunuh Soyan? Soyan tidak bisa karena ia memiliki pengalaman bersama Soyan. Dan berkat Soyanlah hidupnya kembali semangat. Setelah Soyan sempat ingin bunuh diri karena semua warga menginginkannya mati. Shisan membantah, terus kebaikan bertahun-tahun yang ia berikan kepada Soyan dianggap apa? Salah satunya menyelamatkan nyawa Soyan dari orang yang dulu pernah ingin membunuhnya. Shisan mengatakan bahwa mereka berdua hingga saat ini memiliki tubuh Tuxin. Dan mereka juga ingin sembuh menjadi manusia normal, agar tidak selalu bersembunyi yang jauh akan hiruk pikuk kehidupan di luar sana. Mereka berdua sama-sama dijauhi oleh orang lain. Hanya Han Feng lah yang dapat menerima mereka berdua. Dan hanya kepadanya, tubuh Tuxin mereka akan dapat dihilangkan. Jika kali ini mereka tidak dapat membunuh Soyan, maka untuk selamanya tubuh Tuxin akan bersarang di diri mereka. Sayangnya keadaan Soyan kini mulai memburuk. Tubuhnya hampir mengeluarkan racun akibat emosinya tidak dapat terkontrol lagi coy. Maka dari itu Shisan meminta kepada Soyan untuk menunggunya di sini. Sementara ia mendatangi Han Feng untuk meminta obat penenang sehingga dapat menahan racun agar tidak keluar. Ratu begitu cemas setelah melihat Soyan masih tak sadarkan diri. Sampai sini sudah terlihat bahwa Ratu juga memiliki rasa terhadap Soyan ya kan? Sedangkan Soyan, rupanya ia hanya berpura-pura pingsan saja. Tujuannya untuk melihat reaksi sang Ratu. Benar sekali. Dengan dugaan Soyan coy, Ratu begitu mencemaskannya. Sementara pil tadi menurut Soyan sebuah pil penawar racun. Sehingga tubuhnya saat ini terasa lebih enakan dari sebelumnya.
Singkatnya, mereka mendatangi ke tempat ini. Di sini Soyeon mencium aroma yang sama seperti Shao Xiang. Tidak salah lagi, di sini adalah tempat persembunyian Han Feng, Sisan, dan Shao Xiang. Terlihat banyak ramuan di sini, coy. Soyeon sambil mencari tahu apa-apa saja sih yang terdapat di sini. Ia juga sambil berteriak memanggil nama Shao Xiang. Tak lama dari itu, Soyeon tak sengaja menemukan gelas yang dimana di dalamnya terdapat keanehan. Dan film pun bersambung.